Ini adalah salah satu keris Nusantara yang memiliki panjang cukup ekstrim ya. Keris ini milik salah seorang kolektor dari Surabaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah keris yang cukup istimewa ya. Dan ukurannya pun tidak biasa. Nanti bentuknya juga lentir panjang gitu ya. Nah, mungkin sebagian teman-teman sudah bisa menebak ya, ini keris apa ya. Jadi ini adalah salah satu keris dari luar Pulau Jawa ya. Orang nyebutnya keris Bangkinang. Itu adalah sebuah daerah di Kepulauan Riau ya, di Riau ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, jadi untuk dunia perkerisan sendiri itu sekali lagi memang sangat luas ya. Jadi di Jawa, di Sumatera atau Melayu gitu ya, sampai Bugis gitu. Nah, bahkan di luar negeri yang sekarang Malaysia, Brunei itu juga ada budaya keris, termasuk di Filipina ya. Itu ada keris yang besar juga, keris moro ya, atau yang disebut Sundang, Sundang Filipina. Nah, untuk kali ini akan kita lihat ya salah satu bentuknya untuk keris yang Bangkinang. Jadi bentuknya keris Bangkinang itu seperti apa sih gitu. Dan ada cerita apa di balik keris ini, kok bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, ini adalah bentuknya ya, dan dulu sebenarnya saya sudah pernah bahas ya keris Bangkinang saya. Kali yang ini adalah milik salah seorang kolektor dari Surabaya ya ini ya. Dan untuk keris Bangkinang ini bisa dibilang memang cukup istimewa ya, lurus dan kecil ya, memang seperti keris-keris Bangkinang pada umumnya ya. Dan warongkonya juga cukup unik. Nah, nanti kita lihat detailnya juga ya warongkonya ya. Kenapa bisa sepanjang ini? Jadi konon memang keris ini ada yang bilang untuk eksekusi, jadi seperti itu. Apakah benar seperti itu atau justru ada fungsi lain nih ya. Nah, nanti kita bahas lebih detailnya ya sambil lihat detail dari keris ini. Nah, untuk berikutnya mari kita simak sama-sama. Ini adalah warongko dari keris Bangkinang yang akan kita bahas ya, atau yang lebih dikenal keris penyalang Bangkinang ya. Ini hanya salah satu contoh warongko ya. Sebenarnya ada beberapa jenis ya yang dipakai untuk warongko keris Bangkinang ini. Nah, ini adalah contoh yang lain ya, agak mirip dengan yang tadi ya, yang akan kita bahas ya. Jadi memang cukup khas ya. Ada juga ya seperti ini ya, atau wulan tumanggal ya, kita nyebutnya kalau di Jawa wulan tumanggal. Nah, ini juga ya hampir mirip kayak wulan tumanggal. Nah, sekarang kita lihat untuk detail bilahnya. Nah, untuk keris Bangkinang atau penyalang Bangkinang ini rata-rata panjangnya sekitar 50 cm ya, ada yang sampai 60 cm ya. Jadi cukup panjang, biasanya memang lurus ya dan lencir seperti ini ya, kecil ya. Bilahnya itu bagian tengah paling tidak cuma 2,2 cm ya. Dan konon untuk keris penyalang Bangkinang ini, kalau dari beberapa cerita itu konon dipakai untuk eksekusi ya, yaitu untuk eksekusi tahanan hukuman mati ya. Dan ini adalah bentuk keseluruhan bilah ya, jadi memang rata-rata panjang dan bilahnya tidak terlalu lebar seperti ini ya, sekitar 2,2 cm ya. Nah, ini ada beberapa catatan tentang keris Bangkinang ya, atau keris penyalang Bangkinang ya. Ini bentuknya unik dan berbeda dengan bentuk keris pada umumnya. Jadi bilahnya lebih ramping dan lebih panjang ya dibanding keris-keris pada umumnya. Kalau untuk keris normal itu panjangnya sekitar 30 sampai 40 cm ya. Sedang kalau keris Bangkinang atau penyalang Bangkinang itu sekitar 50 cm, bahkan ada yang 60 cm lebih. Nah, ini adalah peta kerajaan Bangkinang ya yang ada di Kepulauan Riau ya. Dan ini dari buku ensiklopedia keris yang ditulis oleh Pak Bambang Hastrinuksmo tentang keris Bangkinang ini ya. Teman-teman bisa baca sendiri kalau punya bukunya. Saben mentro saking wismo, lelono laladar cepi, ngingsep sepuing supono, mrih pono pranaweng kapti.
Setiap pergi dari rumah, berkelana di tempat yang sepi, mencari ilmu agar mengetahui kehendak hati.